Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita awali dengan bersyukur atas nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita dengan tiada pernah berhenti. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma ketika kita mengharap di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menjumpai saudara-saudaraku semuanya untuk berbagi ilmu. Kali ini dengan judul nasihat orang hebat untuk calon orang hebat. Judul yang sangat menantang dan pantas untuk disimak sampai dengan selesai. Menjadi orang hebat tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi butuh perjuangan yang luar biasa. Kata pepatah, no gain, no pain. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan. Pengorbanan di sini adalah kita mau belajar dari orang-orang hebat. Karena menurut teori pendidikan, bahwa belajar yang paling mudah itu adalah dengan cara belajar dari pengalaman orang lain. Dan untuk bisa berhasil tentu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. If you work in earnest, you will success. Jika engkau belajar dengan sungguh-sungguh, niscaya engkau akan berhasil. Dari dua kata mutiara tersebut bisa kita ambil hikmahnya, bahwa orang hebat adalah belajar dari orang hebat pula. Dan kita akan belajar dari orang hebat untuk menjadi orang yang hebat. Siapakah mereka yang hebat itu? Tentu yang pertama kita jadikan teladan kehidupan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang pertama berpesan adalah untuk membaca perintah Allah lewat wahyu yang diterima beliau, Nabi Muhammad SAW. Perintah adalah perintah untuk membaca dalam surat Al-Alaq. Membaca apa? Tentu membaca Al-Quran. Tetapi secara lebih luas, membaca itu berarti bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan, bisa membaca peluang, dan bisa membaca pelajaran dari pengalaman orang lain. Lalu kemudian yang kedua apa? Pesan Nabi Muhammad SAW untuk bisa sukses. Satu, kecuali membaca. Yang kedua adalah kita sebagai orang muslim diwajibkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin.
mencari ilmu bagi orang Islam adalah wajib. Kemudian yang ketiga, kita perlu belajar dari beliau lagi. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fadlal alimi alal abdi kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatal anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman war rasul ilmah akhoda bihadin wafir, yang artinya keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, apanya tadi? Ilmu itu. Sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Jadi ada perintah di sini untuk menguasai ilmu. Misal saja, seseorang yang ingin memulai usahanya di bidang internet, maka kuasailah ilmu tentang internet itu. Kira-kira pesannya seperti itu. Kita ambil contoh, ada orang hebat yang menguasai tentang internet, yaitu Atta Halilintar. Beliau pengusaha yang sukses, YouTuber yang sukses, bahkan subscribernya, followernya itu merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara di antara teman-teman sebayanya. Tapi mari kita lihat awal perjuangannya, sungguh luar biasa. Dia itu tidak tamat sekolah, tetapi dia justru malah berusaha menjual kartu perdana nomor itu. Itu mulai awal karir bisnisnya. Kemudian dia belajar dan terus belajar. Akhirnya dia mempunyai keilmuan yang luar biasa, sehingga mempunyai ilmu dan menguasai bidang internet Indonesia dan Asia. Lalu bagaimana penghasilannya? Rata-rata sebulan 600 juta sampai 9 miliar. Itu kesuksesan seorang Atta Halilintar. Pesan apa yang bisa dilihat? Keuletannya, kegigihannya dalam belajar internet. Itu yang perlu kita contoh.
Contoh yang lain, orang hebat, Steve Jobs. Ini orang yang sukses, yang hebat di dalam bidang komputer dan gadget. Gadget yang kita gunakan sehari-hari itu tidak lepas dari jasa beliau, Steve Jobs. Tapi mari kita lihat pada awal perjuangannya, sungguh tidak mudah. All beginning is difficult. Setiap permulaan adalah sulit. Dan itu dialami oleh Steve Jobs. Dia lahir tanpa ayah dan ibu. Yatim piatu. Kemudian ia dipungut oleh orang yang tidak punya, alias miskin. Sehingga dia tidak sempat menamatkan kuliahnya. Tetapi nasib berkata lain. Ia menjadi tukang sapu di sebuah hotel. Tetapi dari situlah justru beliau itu mendapatkan inovasi ketika harus berurusan dengan komputer. Dia mempunyai gagasan, inovasi, dan niat yang kuat untuk berprestasi. Kemudian Steve Jobs yang tidak tamat kuliah itu bekerja sama dengan Apple Computer. Nah, disitulah inovasi-inovasi, ide-ide kreatifnya muncul. Sehingga sampai di Indonesia semuanya itu berkat jasa Steve Jobs. Sekarang menjadi miliuner. Luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari ini? Pada awal perjuangan sungguh luar biasa susahnya. Untuk makan saja Steve Jobs itu rela memungut bekas minuman Coca-Cola, rongsok dijual untuk makan. Siapa tahu kalau dulu seperti itu. Keuletan kreativitas penting. Kemudian yang lain, putra Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming itu juga menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi mari kita lihat awal perjuangannya. Beliau itu tidak punya modal. Tidak ingin memanfaatkan orang tuanya menjadi presiden. Kemudian ikut mulia lewat jabatan orang tuanya. Tidak. Dia mencari modal sendiri, usaha sendiri, dan itu ditolak mentah-mentah ketika mengajukan pinjaman bank. Namun dengan kegigihan dan keuletannya, akhirnya Gibran Rakabuming bisa meyakinkan pihak bank dan akhirnya mendapatkan pinjaman uang untuk memulai usaha dari nol. Kemudian dirintislah event organizer, wedding organizer. Ya. Memulai dari itu sedikit. Kemudian menjadi sebuah perusahaan wedding organizer yang luar biasa besarnya. Itu tidak mudah. Kemudian Reza Nurhilman itu juga orang sukses. Tetapi coba kita lihat awal perjuangannya. Jatuh bangun. Tetapi berkat keuletan dan kepercayaan diri untuk mengubah nasibnya, maka sekarang
Reza Nur Hilman ini menjadi seorang penguasa sukses. Apa itu? Tidak lain keripik setan yang diberi nama Maicih. Awal mulanya hanya bermodalkan 15 juta. Tetapi dengan menguasai Twitter dalam menjual dagangannya, justru itulah awal kesuksesannya. Menggunakan internet juga ini. Menjual dengan lewat pemanfaatan IT. Yaitu informasi teknologi. Twitter. Maka seperti hadis Nabi tadi, menguasai, mengambil ilmu, dikuasai kemudian menggunakan dan memanfaatkannya. Melihat peluang. Ya, dari beliau-beliau inilah kita bisa belajar. Satu, beliau-beliau yang berhasil ini menjadi orang hebat itu satu, keberanian mengambil keputusan. Yang kedua, melihat peluang yang ada untuk diambil menjadi orang hebat. Ilmu, wah ini penting, ilmu, penguasaan ilmu ini sesuai dengan bidang yang digeluti. Harus punya ilmu. Seperti awal yang dikatakan oleh Nabi, itu ilmu melalui membaca, ya, melalui mendengar, itu awal dari kesuksesan. Yang keempat adalah pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir adalah kesabaran mengelola apa yang menjadi pilihan hidupnya. Itulah hal-hal yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang hebat. Ternyata mereka juga tidak bermodal besar, tapi modalnya ada 4 macam tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Maka akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Kalau ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.